Ketua KPK pastikan laporan dugaan korupsi Gibran didalami. Dalam kasus pembakaran hutan juga, yang sampai hari ini perkaranya tidak diselesaikan. Oke. Nah, maksud saya begini, di tengah perusahaan ini bermasalah, anak petinggi dari PTSM ini aktif kerjasama dengan anak ke presiden. Kemudian itu perusahaan baru dibentuk Januari 2019. Kemudian di bulan November dapat penyertaan modal 5 juta dolar. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Masalahnya ini ada di MA, kalau memang dicurigai itu sebagai keputusan yang katakanlah berpengaruh. Keganjilan ya Mas? Keganjilan, itu kan asalnya di MA, di yudikatif. Ditarik-tarik sampai ke eksekutif, bukan cuma eksekutif, anaknya lagi. Ini sesuatu yang jauh dan lompatannya luar biasa. Itu yang Anda lakukan. Itu kita ada deksi nepotisme di harus sini. memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan yang substantif. Itu yang kita dorong. Nah, sehingga penegakan hukum tidak bisa dilakukan sebagai bentuk gerakan politik. Tetapi kami mensinyalir bahwa hal tersebut tidak terlepas ya dari berbagai dinamika politik. Jadi ketika demokrasi makin memburuk, demokrasi makin tidak bermartabat, karena itu makin tidak bermanfaat, kita terus bekerja terus bagaimana caranya mendandani demokrasi. Kenapa kedua kawan saya inilah akibat negatif thinking. Bung Lud nggak bisa membedakan antara negative thinking dan critical thinking. Yang udah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Ya, saya atau berharap ke polisi, KPK serius. kejaksa. Anda nanti dipanggil. Siap? Artinya, saya mau katakan, Bang Luhut, ini adalah due process of law. ya, Hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Kemudian bagian dari untuk membenahi demokrasi ke depan agar lebih bermartabat, untuk lebih bermanfaat, maka para kandidat ini harus diverifikasi oleh KPK, bersih atau tidak. Ya, oke. Jadi ke depan Ketua KPK Firly Bahuri mengakui banyak desakan kepada institusi yang dipimpinnya agar mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah gubernur serta dugaan KKN putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Menurut Firly, desakan itu cukup besar terutama di media sosial. Namun menurutnya dinamika yang berkembang di media sosial sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Suka atau tidak suka dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi. Begitulah kata Firly kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu 19 Februari 2022. Terkait dengan harapan masyarakat ini, Firly menegaskan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu, siapapun pelakunya KPK tidak akan pandang bulu. Jika cukup bukti, pasti ditindak. KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapatkan perhatian. KPK terus mempelajari dan mendalami termasuk keterangan bukti dan alat bukti baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dari fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan terangnya. Lanjutnya, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat. Oleh karenanya, KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya, KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firly menegaskan pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK, kata Firly. Hal ini dikatakan Firly sebagaimana prinsip yang dipegang oleh KPK di bawah komandonya saat ini, yaitu The Sunrise and the Sunset Principle. Atau seketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan. Begitu juga lanjut dia, KPK bekerja berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas yang diantaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi HAM. Kami masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan pada publik, demikian kata Firly. Desakan publik berkaitan dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kembali mencuat dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektrik. Usai KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus tersebut.
Saat ini Firly menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah versi BPKP ini. Sementara lainnya, KPK juga diminta agar menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun ke KPK. Terakhir, KPK juga didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Terkait hal ini, KPK pernah memanggil Anies untuk diperiksa.